Tidak lama setelah itu, Erikson langsung menghubungi Bilhodt melalui panggilan telepon untuk melaporkan bahwa target telah melewati depan gereja, tempat ia mengintai. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Kasus ini sendiri bisa dibilang sangat memilukan, karena korban meninggalkan 7 anak yang terpaksa dan harus menjadi yatim piatu di usianya yang masih kecil. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang pria yang bernama Rianto Simbolon, berusia 41 tahun dan tinggal di desa Sijambur, Kecamatan Ronggur, Nihuta Samosir, Sumatera Utara. Beliau merupakan seorang raja adat di Pulau Samosir. Selain sebagai raja adat, beliau juga merupakan seorang ayah dari 7 anak. Diketahui sang istri dari Rianto Simbolon ini telah meninggal pada tahun 2018. Sehingga sejak saat itu beliau harus mengurus ke-7 anaknya seorang diri. Anak pertamanya masih berusia 18 tahun. Sedangkan anak paling bungsu masih berusia 4 tahun. Menurut beberapa tetangganya, Rianto ini dikenal sebagai seorang raja yang baik, santun dan sangat ramah apabila bertemu dengan orang lain. Namun meskipun begitu, ternyata ada beberapa saudara satu marga dengan Rianto Simbolon yang diam-diam menaruh sebuah dendam. Beredar cerita lama bahwa pada suatu hari di masa yang lampau, diduga terjadi sebuah aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kakek dari Rianto terhadap seorang kakek dari Justianus Simbolon. Nah, dari cerita masa lampau itulah Justianus menaruh dendam kepada Rianto sebagai cucu dari kakek yang diduga telah membunuh kakeknya. Berawal dari permasalahan dendam lama itu, Justianus kemudian mengajak saudara-saudaranya untuk menghabisi nyawa Rianto, saudara satu marganya sendiri. Semua kejadian mengerikan ini berawal pada 8 Agustus 2020. Sekitar jam 10 pagi, di mana Justianus Simbolon berusia 40 tahun yang memiliki sebuah dendam masa lalu mengajak 5 orang saudaranya untuk berkumpul di rumahnya di desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Samosir, guna membahas perencanaan pembunuhan terhadap Rianto Simbolon. Kelima saudara itu adalah Bilhodt Simbolon berusia 27 tahun, Tahan Simbolon berusia 42 tahun, Parlin Sinurat berusia 42 tahun, Pahala Simbolon, dan Erikson Simbolon. Setelah semuanya berkumpul, Justianus yang merupakan otak dari aksi ini mulai membagi-bagi tugas kepada mereka berlima. Di dalam pertemuan yang berlangsung dari pagi hingga menjelang malam ini, Justianus menjelaskan secara lengkap dan terperinci mengenai perencanaan pembunuhan itu. Lalu akhirnya, di hari yang sama sekitar jam 6 sore, pertemuan itu resmi selesai dan mereka semua pulang dari rumah Justianus, sang otak pembunuhan. Selanjutnya sekitar jam 10 malam, Bilhodt bergegas berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Tahan Simbolon untuk menjemput Pahala. Setelah itu mereka berdua sempat mampir ke warung tuak milik Parlin untuk minum-minum. Sekitar jam 11 malam, Pahala dan Bilhodt
bergegas menuju ke Pangururan dengan mengendarai sepeda motor dan langsung melakukan aksi pengintaian tepat di depan SD Sidalu-Dalu. Di sisi lain, Erikson telah menunggu sambil memantau korban di depan gereja Advent. Tidak lama setelah itu, Erikson langsung menghubungi Bill Hot melalui panggilan telepon untuk melaporkan bahwa target telah melewati depan gereja, tempat ia mengintai. Nah, sebagai seorang raja adat di Samosir, tentunya banyak waktu beliau yang digunakan untuk menghadiri upacara-upacara adat yang diadakan di sana. Malam itu, selepas menghadiri pesta di Pangururan, Rianto yang saat itu mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor lain di depan gereja Advent, tepatnya di Ronggur Nihuta. Sepeda motor yang menabrak Rianto tidak lain dan tidak bukan adalah motor yang dikendarai oleh Pahala. Setelah Rianto terjatuh dengan posisi tertelungkup karena tabrakan tersebut, Pahala langsung menusuk bagian rusuk sebelah kiri Rianto menggunakan sebilah pisau. Kemudian dilanjutkan dengan memukul bagian belakang kepala menggunakan sebuah batu berukuran cukup besar. Kekejaman mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Tidak berselang lama, datanglah Parlin dan Tahan yang menghampiri mereka dengan membawa sebilah pisau. Meskipun melihat kondisi Rianto yang sudah tidak berdaya, Parlin malah mendekat dan langsung menghujamkan pisaunya ke bagian leher Rianto. Sedangkan Tahan juga menusukkan pisaunya ke bagian tulang rusuk saudara satu marganya itu. Setelah Rianto meninggal dunia, Parlin dan Tahan Simbolun langsung melarikan diri menuju si Jambu Ronggur Nihuta, sedangkan Pahala bergegas pergi dari lokasi kejadian untuk menemui Bill Hot. Setelah keduanya bertemu, Bill Hot sempat menghubungi Erikson untuk minta dijemput dan mereka bertiga segera menuju ke rumah Justianus untuk bersembunyi. Setibanya di sana, beberapa barang bukti yang menjadi senjata pembunuhan seperti pisau dan belati yang masih berlumuran darah langsung dijadikan pajangan di dinding rumah Justianus. Begitu juga dengan batu yang sempat digunakan untuk menghantam kepala Rianto. Tidak berselang lama setelah tindakan pengeroyokan dan pembunuhan itu, pada 9 Agustus 2020 sekitar jam 3 dini hari, tubuh Rianto ditemukan oleh warga yang sedang melintas di jalanan tersebut. Warga itu pun segera melaporkan penemuan tersebut ke kantor polisi terdekat. Aparat kepolisian yang menerima laporan itu segera mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ketika pihak berwajib dari Polres Samosir telah tiba di lokasi, Rianto sudah ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Di dekat tubuh korban ditemukan 2 unit sepeda motor yang tergeletak begitu saja, yakni 1 unit sepeda motor Honda Supra X125 dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor. Selain itu juga ditemukan sebilah pisau yang sudah terlepas dari gagangnya, 1 buah sarung pisau berwarna coklat, pecahan bodi sepeda motor, 1 potong kemeja panjang berwarna putih berlumuran darah, dan 1 potong celana berwarna coklat. Selanjutnya pihak kepolisian segera membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sedangkan barang bukti yang ditemukan berupa pisau beserta pakaian segera dilakukan pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil otopsi diketahui penyebab kematian adalah luka tusukan sebanyak 11 kali dan luka akibat benda tumpul di bagian kepala korban. Kemudian dari pemeriksaan barang bukti ditemukan beberapa sidik jari yang diduga milik pelaku. Setelah mengantongi identitas dari pemilik sidik jari yang tertinggal di senjata pembunuhan, tanpa membuang waktu yang cukup lama, pihak kepolisian segera memburu terduga pelaku dalam kasus ini.
masih di hari yang sama, yakni pada 9 Agustus 2020. Pihak kepolisian berhasil menangkap 4 orang pelaku pembunuhan, yakni Justianus Simbolon, Bilhot, Tahan, dan Parlit. Keempat terduga pelaku ini segera dibawa ke Polres Samosir untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, mereka mengakui semua perbuatannya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, akhirnya terkuak bahwa dalang dari pembunuhan ini adalah Justianus Simbolon. Sang dalang juga menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat 5 orang saudaranya yang ikut membantu pembunuhan tersebut. Untuk motifnya sendiri, awalnya Justianus mengatakan jika ada dendam masa lalu karena kakek korban telah membunuh kakeknya. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, Justianus akhirnya mengakui bahwa itu bukanlah motif yang utama. Motif yang sebenarnya adalah permasalahan mengenai lahan tanah warisan yang diberikan oleh kakeknya terdahulu, sehingga ia terus-menerus menaruh dendam kepada Rianto Simbolon. Pada September 2020, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap 1 orang pelaku lagi, yakni Pahala Simbolon, yang bersembunyi di rumah kekasihnya di Kampung Rakyat Kabupaten Asahan. Ketika hendak ditangkap, Pahala ini sempat melakukan perlawanan, sehingga pihak kepolisian terpaksa harus menghadiahinya dengan timah panas di bagian kaki sebanyak 2 kali. Dengan ditangkapnya Pahala Simbolon, tinggal 1 orang tersangka lagi yang masih dalam pencarian, yakni Erikson Simbolon. Diketahui ia juga telah ditetapkan sebagai DPO. Pihak kepolisian pun secara resmi menetapkan ke-5 pelaku sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada 25 Januari 2021, sidang perdana kasus ini digelar oleh Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara secara virtual. Pada 31 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Justianus Simbolon yang merupakan otak dari pembunuhan kasus ini. Sedangkan keempat terdakwa lainnya, yaitu Pahala Simbolon, Parlin Sinurat, Bilhot Simbolon, dan Tahan Simbolon, divonis hukuman penjara selama 19 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.